Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Hari ini saya menyampaikan judul Aji Poncosona. Dulu kita melihat wayang, waktu saya kecil ada wayang dalang siang, yang dalang itu suluknya menurut saya kok lucu. Dosa muka mati urip maneh, seperti itu. Itu ambil cakepan tembang mocopat atau tembang tengahan atau tembang gede, saya enggak tahu, malah monggo lah. Tapi yang saya rasakan kok kelihatan suluk sak kenyo-kenyoe. Tapi ya sudah, memang dalang siang nggak apa-apa. Tapi kalau yang dalang itu dalang bengi, ya mungkin dalang yang populer, mungkin ya tidak ada yang aruh-aruh. Aji Poncosona diawali dari Resi Subali. Subali itu kera tapi menyandang gelar resi, dan dia punya aji yang namanya Aji Poncosona. Kalau mati bisa hidup kembali. Aji Poncosona dari Resi Subali itu diwariskan kepada Rahwana atau Prabu Dasamuka, yang akhirnya menjadi raja di Alengkadirojo. Prabu Dasamuka menjadi raja yang sangat kuat, raja yang sangat sakti mandraguna karena punya Aji Poncosona. Sekarang yang menarik akan saya ceritakan, itu kan dunia pewayangan. Yang menarik saya ceritakan adalah kok orang itu ada yang punya Aji Poncosona. Sudah mati bisa hidup kembali, mati hidup kembali. Siapa itu? Beliau adalah Eyang Patih Jayadigda. Eyang Patih Jayadigda. Eyang Patih Jayadigda itu putra dari Raden Tumenggung Kartodiwirya. Raden Tumenggung Kartodiwirya itu adalah prajurit Pangeran Diponegoro dalam Perang Jawa yang terkenal dengan Java Orlok, perang gede di Jawa. Raden Tumenggung Kartodiwirya gugur, akhirnya dimakamkan di Magelang. Waktu itu Jayadigda masih kecil, lalu dibawa ngungsi oleh ibunya ke Jawa Timur. Ngungsi di tempat pamannya, yaitu pamannya juga jadi adipati di Kadipaten Ngrowo yang asmane Raden Mas Tumenggung Natawijaya. Raden Mas Tumenggung Natawijaya, bupati di Kabupaten Ngrowo. Kalau sekarang namanya mungkin Tulungagung. Setelah dewasa, mungkin mendengar cerita dari keluarga, dari pamannya, dari ibunya menceritakan ayahnya yang menjadi prajurit perang, otomatis mengalir jiwa prajurit darah dari ayahnya, menjadikan Jayadigda itu antipati dengan Belanda. Sering gelut dengan anak-anak Belanda, dikeroyok sampai dia pingsan, akhirnya dibunuh pisan, bisa hidup kembali. Setiap dibunuh seperti itu. Setiap Jayadigda dibunuh, akhirnya bisa hidup kembali walaupun tubuhnya sudah rojah-raceh, tidak karu-karuan. Terdengar oleh bupati dari Brebek, yaitu Raden Mas Tumenggung Pringgodigda, akhirnya dipundhut mantu. Jayadigda menjadi mantunya
Raden Tumenggung Pringgodigdo. Dia diberi pemarah, jangan kamu berjuang sendiri, harus sabar, nanti Nusantara juga akan bisa merdeka. Kamu sabar, kalau berjuang sendiri kamulah yang rugi, belum saatnya. Pada waktu itu di Kabupaten Blitar ada lowongan patih. Akhirnya dari Bupati Blitar nimbali, beliau putra mantu dari Raden Tumenggung Pringgodigdo, Bupati Brebek, akhirnya dibawa ke Blitar, dijadikan pengganti lowongan patih itu, akhirnya menjadi patih nagari di Kabupaten Blitar. Joyodigdo menjadi patih nagari Kabupaten Blitar. Dia ngabekti, betul-betul ngabekti dengan penuh pengabdian. Ada cerita pada saat Gunung Kelut memutahkan lahar panas akan mlebek di Kabupaten Blitar, Patih Joyodigdo munggah di ereng-ereng Gunung Kelut dengan membawa cemeti, disebelakkan cemeti, akhirnya lahar itu tidak ke Blitar, berbelok arah. Hal itu semakin ngawawu, ngambar arum nama daripada Eyang Patih Joyodigdo. Jadi Eyang Patih Joyodigdo dikenal sehingga Ratu Belanda Wilhelmina memberikan penghargaan berupa medali emas kepada Patih Joyodigdo yang semestinya patut untuk teladan para perangkat-perangkat di kabupaten, harus seperti mencontoh seperti Patih Joyodigdo. Jadi Patih Joyodigdo itu terkenal sekali. Pada tahun 1909, beliau Eyang Patih Joyodigdo sedo karena sepuh. Sebelum sedo memang Eyang Patih Joyodigdo itu sudah punya istri, jumlahnya 4, dan punya keturunan, putra-putrinya ada 32, diantaranya ada yang menjadi suami Raden Ajeng Kartini. Jadi Eyang Patih Joyodigdo meninggal karena tua, tidak karena dibunuh. Akhirnya dari seluruh keluarga memohon nanti pemakamannya dengan anjang-anjang. Jadi kita membuat luwengan yang seperti untuk ngubur, tapi di situ juga ada cagak atau soko untuk membuat anjang-anjang. Peti mati itu yang terbuat dari besi, jenazahnya Eyang Patih Joyodigdo dimasukkan pada peti itu, akhirnya ditempatkan di anjang-anjang. Jadi sampai sekarang kalau kita ke Blitar bisa melihat makam Eyang Patih Joyodigdo. Jadi masih bisa ditemukan. Oleh sebab itu Blitar kota cilik sing kawentar memang kawentar, kecuali ada Candi Penataran untuk menyimpan abunya Raden Wijaya, juga ada makam Bung Karno. Ditambah lagi ada makam gantung, makam anjang-anjang untuk makamnya
Eyang Patih Joyo Digdo. Semoga ini juga mewarnai kota Blitar yang kewentar, kota cilik sing kawentar. Kiranya hanya itu. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi dan menambah wawasan serta menjadi ikon di kota Blitar. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.